bahwasanya Al-Quran. Jadi berarti sampean tidak mengakui hadis. Tidak, kalau hadis ya. Yang kedua sampean gak ngakui adanya rukun Islam gak ono ya. Yo gak ono rukun Islam, gak ono rukun iman, gak ono hadis. Ini pelaku Al-Quran toh. Ya, betul ya. Inilah pengakuan kelompok ajaran aliran Islam menyimpang dan sesat di Pasuruan, Jawa Timur saat didatangi MUI dan tokoh agama setempat. Kelompok yang dipimpin oleh Mahfudianto mengaku mempelajari Al-Quran melalui terjemahan, namun mereka tidak mempercayai adanya hadis Nabi. Mereka juga mengklaim berguru langsung pada Allah melalui Al-Quran, terjemahan yang mereka baca. Bahwa santri dan duduk santri kita ono urusan santri kita mengikuti aku itu mengikuti Allah Pak. mengikut Allah ini. Iya itu apa mengikuti aku dulu temen balik sampai aran mengikuti aku Mengikutnya Allah ini. Bahwa yang penting itu adalah Quran. betul Tidak perlu penjelasan, tidak perlu dengan adanya iya betul karena hadis itu adalah pilihan manusia. Warga yang tersulut emosi dengan sikap dan perilaku kelompok ini akhirnya mendatangi lokasi warung makan dan meminta agar mereka pergi dari tempat ini. Mengikuti Allah Pak. Terlebih kelompok tersebut juga menolak mendapatkan bimbingan dari tokoh agama atau guru dari manusia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. tidak perlu dengan adanya Itu langsung dari Allah. Karena dalam surah Ar-Rahman ayat 2 itu sudah jelas bahwa Allah lah yang mengajarkan Quran. Itu pertama, dasar kami. Terus Al-Baqarah ayat 2, 32 dan 33. Ketika Adam diciptakan dan di situ Allah mengajarkan kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama. Ya kan? Di situ jelas bahwa Allah lah yang mengajarkan setiap manusia. Dan malaikat pun berkata, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan. Maka sudah jelas kan bahwa sebenarnya mengajari semua makhluk di dunia itu Allah. Terkait rukun Islam bagaimana? Kami rukun Untuk masuk Islam kan pakai syahadat. Bagaimana Ya. pendapatnya? Untuk syahadat sendiri, kami itu mengingkari itu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu bukan syahadat, tapi menerapkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Maidah sudah jelas. Allah berfirman, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah sebelum kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Kan itu Pak. Allah nggak menganggap kita beragama sebelum kita menegakkan kitab Allah sesuai dengan agama masing. Baik, kita langsung saja membahas mengenai aliran sesat di Pasuruan yang menjadi bahan perbincangan masyarakat. Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Mustain Romli, Kepala Desa Coban Blimbing, dan Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tika. Selamat pagi. Pak Kiai, izin saya mau ke Pak Kades dulu, Pak Kepala Desa. Ini sejak kapan diketahui ada aliran sesat di sana, dan yang disebut aliran sesat dari kelompok mereka itu seperti apa? Kabarnya berkomunikasi langsung dengan Allah, kemudian tidak meyakini dari rukun iman dan juga rukun Islam dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak? Ya, selamat pagi Mbak Rati. Ya, selama ini memang tidak terjadi oleh perangkat desa ataupun pemerintahan desa. Jadi kemarin itu ada laporan pas hari Jumat pagi, saya langsung merapat ke TKP karena ada sebuah laporan. Di situ ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya datang ke sana, ternyata setelah saya tanya-tanya, beliaunya itu cuma nunggu perintah yang namanya Bapak Mahfud itu, termasuk dikatakan pemimpinnya tapi dia tidak mau. Di situ juga tidak ada kegiatan. Selama saya tanya kemarin itu di situ cuman bersih-bersih seperti itu. Cuma
tinggal atau tidur di situ, di warung yang tidak dihuni itu. Berapa banyak ini Jadi enggak. Pak pengikutnya sampai dengan saat ini? Ya, kemarin itu ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang namanya Pak Mahfud ini, ya termasuk 4 itu yang laki-laki. Pak Mahfud ini kan tidak tinggal di situ. Beliaunya yang Itu termasuk satu keluarga atau? Tidak, dia semuanya orang lain. Yang Pak Mahfud dengan yang perempuan ini, Bu Nurida ini masih kakak adik. Seperti itu. Oke, Pak, yang ingin saya dalami Pak, soal aktivitas keseharian yang mereka lakukan seperti tadi kan sudah sempat disampaikan Pak Musta'in, tapi saya ingin detailkan lagi Pak, terutama untuk aktivitas keagamaan itu seperti apa sih Pak? Kalau di situ kemarin saya tanya, dia itu juga sholat, dia juga puasa. Tapi itu tadi nggak ada kegiatan istilahnya kumpul atau melakukan ritual apa, memang tidak ada di situ. Saya tanya kemarin itu sama 3 orang laki-laki itu, nggak ada kegiatan di situ. Jadi yang saya tahu di situ itu ya cuman dia itu dikatakan istirahat di situ, tidurnya di situ. Saya tanya dia nunggu perintah seperti itu. Oke, Jadi saya mungkin ingin ada Bapak menanggapi juga Pak, karena informasi yang beredar luas di media itu mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini atau saya tidak sebut kelompok lain, tapi orang-orang ini kemudian langsung berkomunikasi dengan Allah, kemudian juga tidak percaya dengan hadis dan lain sebagainya. Itu betul nggak sih Pak? Ya, pengakuannya beliau seperti itu. Dia tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan adanya rukun Islam dan rukun iman seperti itu. Tapi dia juga sholat, dia juga puasa, kan dikatakan nyeleneh seperti itu. Tapi sholat dan puasanya sama seperti ajaran Islam? Iya, sama. Saya tanya kemarin itu ya sama, dia juga sholat. Ya, sama Gusti Allah seperti itu. Ya. Sama ya. Pak Kades, ini berasal dari mana sih aliran sesat ini? Ada gurunya kah? Ada yang mengajarkannya? Atau memang mereka menciptakan sendiri? Ya, kemarin itu saya ditanya, saya nunggu Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud ini sore ya sempat debat dengan MUI, sorenya itu hari Jumat. Dia dikatakan pemimpinnya, dia nggak mau. Dia semuanya itu dikatakan langsung hubungan dengan Allah seperti itu. Dia tidak mau dikatakan nanti kita akan dalami. Ya. Nanti kita akan dalami soal itu ya. Saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, saya ingin Pak Kiai menanggapi, tadi kan dikatakan bahwa orang-orang ini kemudian sempat mengatakan berkomunikasi langsung dengan Allah, kemudian tidak mempercayai hadis. Apakah kemudian variabel-variabel ini bisa dikatakan sebagai sebuah aliran sesat atau bagaimana kalau perspektif Pak Kiai? Kalau memang dia mengerti tentang bagaimana Islam, yang sebaiknya tentu dikatakan aliran sesat. Tapi kalau karena kebodohannya dia, maka kita bimbing mereka. Saya memahami pada aspek yang kedua adalah ketidakpahaman mereka tentang ajaran Al-Quran, kemudian dia mengakses sendiri kepada Al-Quran. Ini yang banyak salah ya kepada terjemahannya ketika menyebut Allamal Quran. Ketika dalam Al-Quran banyak Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Lalu diartikan surat Ar-Rahman itu bahwa Allah memberikan langsung. Nah ini kan karena orang belajar tidak pakai guru. Jadi man ta'allama bi ghairi mu'allimin fa mu'allimuhu asyaitan. Kalau orang belajar agama tanpa bimbingan guru, seringkali gurunya itu setan atau imajinasinya sendiri, pikirannya sendiri. Itu pentingnya kita mendapatkan guru yang benar ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau dalam mengaji agama tanpa ada mata rantai keagamaan dari guru ke guru ke guru, itu kita akan ngomong apa saja dan bisa siapa saja ngomong meskipun tidak kompeten. Oleh karena itu kalau kita melihat dengan Allah memberikan Al-Quran kepada kita, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, itu Allah sendiri kepada Nabi Muhammad pakai perantara loh. Perantaranya adalah malaikat Jibril. Tak semua orang itu mampu langsung menerima Al-Quran atau berkomunikasi langsung dengan Allah. Nabi Musa pun juga hanya sesekali, ya, tak mampu. Rasulullah pun juga begitu. Jadi itu satu yang tidak benar, dia berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, ketika dia menerapkan Al-Quran tanpa syahadat seperti sholat, kira-kira sholatnya seperti apa? Karena dalam Al-Quran cuma aqimus sholat, dirikanlah sholat. Seperti apa sholatnya?
ngikuti Nabi. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti saya sholat. Berarti kan ngikuti Nabi. Jadi dia paradoks sebenarnya antara dia tidak mau pada Nabi Muhammad, tapi cara sholatnya ngikuti Nabi Muhammad. Ketika berpuasa, ya kan ngikuti Nabi Muhammad. Nah, Baik, jadi kita Pak... ingin, jadi kita ingin sebenarnya meluruskan. Kalau dia memang tidak tahu, carilah guru yang tepat, carilah kepada pembimbing yang tepat. Saya memahami orang ini bukan sesat dalam arti dia bikin aliran, tetapi karena kebodohannya kemudian belajar agama tanpa bimbingan dari guru. Oke, nanti kita dalami soal itu Pak Kiai dan juga Pak Mustain. Tapi kita jeda dulu sejenak pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.